Halo semuanya, saya Velda Padiayu dengan NIM 250402744148 di mata kuliah Geografi Tanah. Kali ini saya akan menjelaskan 3 tanah. Yang pertama ada tanah andosol, tanah grumusol, dan tanah latosol. Tanah andosol ini biasanya berada di gunung api atau pegunungan karena tanah ini terbuat dari bahan-bahan vulkanik yang telah dilontarkan oleh gunung api seperti piroklastik atau abu vulkanik, lava, silinder, dan sebagainya. Maka dari itu, warna yang dihasilkan oleh tanah ini warnanya hitam karena proses dari abu vulkan tadi. Dan umumnya ini ditemukan di ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Jadi memungkinkan kita untuk melihatnya di lereng gunung api yang bagian tengah atau bagian atas. Karena piroklastik dan sisa erupsi tadi dari gunung yang di lontaran gunung itu menjadi bahan induk dari tanah andosol ini. Makanya bentuk lahan yang dihasilkan itu bentuk lahan vulkan atau di dataran tinggi yang lembah atau di daerah dekat sama bukit vulkan tadi. Yang kedua ada tanah grumusol. Tanah grumusol ini kalau dilihat itu pecah-pecah waktu dia kering karena dia itu bakal merasakan pergantian musim yang kontras dari kemarau ke musim hujan atau iklim muson. Dan struktur tanah ini itu granular, kandungan liat monomerlanitnya itu tinggi. Ada unsur haranya, namun tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Karena unsur hara tersebut ada namun tidak tersedia untuk tanaman yang akan ditanam di tanah tersebut. Nah, terus biasanya juga ada di perbukitan kars atau kaki lereng gunung. Lalu yang ketiga ada tanah latosol. Tanah latosol ini tuh kesuburannya rendah, namun sering digunakan untuk budidaya tanaman yang satu musim saja seperti kedelai, kacang tanah, kacang hijau, atau ketela rambat. Karena proses pencucian atau leaching yang sangat sering, maka unsur haranya ini terbuang dan hanya menyisakan oksida, besi, atau aluminium saja. Makanya tanah tersebut itu berwarna merah. Biasanya tanah ini tuh sering ditemukan di daerah dengan curah hujan yang tinggi dan suhunya hangat. Dan di Indonesia biasanya tanah ini tuh ditemukan di dekat teras lembah sungai yang sudah mengalami erosi atau pelepukan itu dalam jangka yang lama. Biasanya juga ada di Bukit Sisa. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan 3 jenis tanah. Terima kasih dan sampai jumpa.